Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku kelas 1 yang patut sayangi. Halo. Halo. Hai, kelas 1 yang Pak Tris sayangi, jumpa lagi bersama Pak Tris di sini ya. Nah, untuk kali ini Pak Tris akan menyampaikan materi baru ya. Jadi tolong kalian simak baik-baik ya. Namun sebelumnya untuk mengawali pembahasan pada hari ini sebaiknya kita berdoa dulu ya. Jadi silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku, untuk kali ini Pak Tes akan menjelaskan pada materi bab 4 buku TIK ya. Silahkan bukunya dibuka. Kemudian untuk mempersingkat waktu Pak Tes buka presentasinya. Ini ya. Ini. Materi kita adalah menggunakan komputer. Jadi untuk kali ini Pak Tes akan menjelaskan cara menggunakan komputer ya. Meskipun kita tidak praktek secara langsung. Namun semoga kalian bisa memahami ini dan nantinya bisa mempraktekkan ketika kalian sudah masuk ya di sekolah dengan praktek secara langsung. Ataupun mungkin kalau kalian di rumah mempunyai komputer bisa sambil melihat bagian-bagiannya ya. Dan bisa dipraktekkan tentunya dengan bimbingan ataupun panduan dari orang tua kalian masing-masing. Baik, karena aku kelas 1 yang sayangi. Jadi pertama kalian perhatikan menggunakan komputer judulnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendemonstrasikan cara menyalakan dan mematikan komputer. Jadi nanti kalian harus bisa praktek sendiri ya, cara menyalakannya bagaimana, mematikannya bagaimana, gitu ya. Terus yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan mouse ya. Jadi mouse itu seperti ini, kalian bisa lihat gambarnya Pak Terus di sudut kanan bawah, ini mouse ya. Ya, kalian nanti harus bisa menggunakan alat ini, mouse ini ya. Terus yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan keyboard. Keyboard itu alat untuk mengetik ya. Jadi baik, kita lanjutkan, itu tujuannya ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang menyalakan dan mematikan komputer. Nah, cara menyalakan komputer bagaimana? Silahkan diperhatikan. Yang pertama, sambungkan kabel ke listrik. Minta tolong pada orang dewasa. Ya. Ini dikhawatirkan kalau kalian belum pernah menggunakan kabel ataupun belum pernah memasang kabel, takutnya tersengat atau kesetrum ya. Nah, ini takut kesetrum nanti malah repot ya. Oleh karena itu kalian minta bantuan atau minta tolong ke orang dewasa, ayah kalian, orang tua kalian, atau mungkin kakak kalian yang sudah bisa. Baik, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi seperti itu adalah kabel power ya. Masukkan ke stop kontak listrik namanya. Ini ya, ini stop kontak, ini kabel powernya ya. Nah, kemudian yang kedua, tekan tombol power pada badan komputer. Gambarnya seperti ini tombol power ada di ini badan komputer, ini tombol powernya, gambarnya seperti ini ya. Ini ditekan, klik gitu ya. Nanti akan memulai proses menyala ya, atau istilahnya adalah booting. Dalam komputer itu adalah namanya booting. Jadi sebelum komputer siap digunakan, maka proses akan dimulai, muter gitu ya. Nah, terus yang ketiga, setelah menyalakan tombol power pada badan komputer, selanjutnya adalah tekan tombol power pada monitor. Ini gambarnya. Jadi monitor seperti ini. Jadi untuk monitor yang sekarang ya, itu sudah berbentuk LED ataupun layar datar ya.
tipis bentuknya. Tidak seperti monitor pada zaman dahulu ya, karena bentuk monitornya adalah berupa tabung ya, besar. Nah, sekarang sudah diperbarui sehingga bentuknya tipis seperti televisi yang kalian miliki di rumah ya. Nah, ini tombol power di monitor, ini ditekan, klik gitu ya, dia akan menyala. Baik, itu ya untuk menyalakan komputer. Terus kita lanjut. Nah, jika langkahnya benar, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal pada komputer kalian sebelum dirubah ya, ataupun yang asli ataupun default itu seperti ini tampilannya. Karena ini adalah Microsoft ya. Jadi ini logonya Microsoft buat Windows ya. Jadi logo Windows seperti ini. Ya, nah kalau sudah seperti ini berarti komputer kalian sudah siap digunakan. Jadi nanti biasanya ini namanya di desktop ya. Di desktop kalian nanti biasanya sudah ada ikon-ikon kecil-kecil yang itu merupakan suatu program ya. Nah, seperti itu caranya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita setelah menyalakan komputer, maka yang kedua adalah mematikan komputer. Cara mematikan komputer bagaimana? Klik lambang Windows di kiri bawah. Lambang Windows seperti ini, lambangnya Windows ya, seperti tadi ya sebelumnya. Lambang Windows seperti ini, diklik nomor 1 ya. Terus yang kedua, klik shutdown. Shutdown itu ini. Ya, jadi yang kedua klik ini, nanti akan proses mematikan komputer. Nah, seperti itu cara mematikannya. Mudah ya? Nah, silahkan bagi yang mungkin kalian di rumah ada PC ataupun komputer yang bukan laptop, bisa dilakukan praktek sendiri dengan bantuan orang tua tentunya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan mouse. Menggunakan mouse bagaimana caranya? Mouse digunakan untuk memilih teks ya. Jadi kalian masih ingat ya bentuknya mouse seperti ini. Kalian perhatikan gambar Pak Tris di bawah kanan bawah. Ini mouse ya. Ini mouse yang Pak Tris pegang ini adalah mouse wireless ya, tanpa kabel ya. Tapi yang satu juga ada yang ini. Ini ada kabelnya. Jadi mouse untuk yang ada kabelnya seperti ini, mouse yang tidak ada kabelnya seperti ini. Ya, nah, bentuk mouse seperti apa? Tikus ya, betul. Nah, kalau sekarang tikusnya mouse-nya seperti ini tidak ada ekornya. Kalau yang ini ada. Kalian perhatikan di gambar Pak Tris ya. Nah, ini mouse-nya bentuknya seperti ini ya. Ini tidak ada ekornya, tidak ada kabelnya maksudnya ya. Nah, itu bentuknya mouse. Sekarang mouse ini digunakan untuk memilih teks ya. Contohnya ini diklik misalkan. Ya, Pak Tris klik juga di sini. Nah, mouse mempunyai dua tombol yaitu tombol kiri dan kanan. Ini perhatikan kembali, ini kiri, ini kanan. Kalau di tempat kalian kebalikannya ya. Ini kiri, ini kanan ya, kiri kanan. Bedanya ini ya. Kiri kanan. Ya. Itu adalah tombol pada mouse. Kemudian disuruh kembali lagi. Iya. Jadi yang ketiga gerakan mouse, maka akan ada tanda panah yang bergerak. Tanda panah tersebut dinamakan kursor. Nah ini yang Pak Tris gerakan ini namanya adalah kursor. Ya, jadi ketika Pak Tris menggerakkan mouse ini akan ada yang berjalan-jalan di monitor kalian. Namanya kursor. Ini gambar panah. Ya, seperti itu. Terus berikutnya. Cara ini tadi pengertian ataupun keterangan dari mouse seperti ini ya. Cara menggunakannya sekarang. Ini biar pergi dulu sana pergi ya. Nah, baik, kita lanjut. Belajar menggunakan mouse. Jadi yang pertama adalah menggerakkan mouse. Ini Pak Tris gerakan mouse ini ya. Jadi ini mouse-nya digerakkan ini. Cara megangnya begini ingat ya. Ini ya. Jadi digenggam, bukan didorong-dorong seperti ini. Salah nih kalau megang ini salah. Jadi megangnya seperti ini. Ya. Ya, digenggam. Nah, ini namanya menggerakkan. Nah, batas gerakan di sini seperti ini jadi. Ya. Terus yang kedua, klik
Nah, kalian mungkin sambil mendengarkan ini ya, Pak Tris klik tadi bunyi. Nah, ini klik ya. Nah, jadi yang pertama, yang kedua klik. Nah, terus cara klik adalah menekan tombol kiri pada mouse. Ini klik, namanya klik. Ini ya. Jadi untuk jari kiri, jari kiri. Untuk tombol kiri itu ditekan oleh jari telunjuk ini ya. Jari telunjuk menekan tombol yang kiri. Ya, kalau kanan ya klik kanan namanya ya. Kalau kiri namanya klik saja atau klik kiri. Ya, itu untuk klik. Terus yang ketiga, geser dan lepas. Nah, ini maksudnya geser dan lepas itu adalah ditekan kemudian digeser ini ya. Nah, ini belum ya. Jadi ditekan terus digeser seperti kalian bermain puzzle ya. Jadi kalian tekan terus geser kemana, itu namanya geser dan lepas atau drag and drop. Yang keempat, klik kanan. Nah, ini klik kanan Pak Tis tunjukkan lagi menggunakan jari ini, jari apa? Jari tengah ya, jari tengah kalian gunakan untuk menekan atau klik tombol kanan ya. Ini adalah namanya klik kanan. Ya. Fungsinya untuk apa? Klik kanan ini biasanya untuk menampilkan perintah ya. Jadi klik kanan nanti akan muncul menu-menu pilihan yang bisa digunakan. Nah, ini klik kanan sudah ya. Jadi menggunakan jari tengah. Nah, terus yang kelima, klik 2 kali atau istilahnya adalah double klik. Double klik itu bunyinya Cina. Ini ya. Pak Tris tidak pakai ini karena kalau pakai ini nanti jalan ya. Pakai yang ini. Bunyinya begini. Gitu ya. Klik 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 klik. Nah, itu namanya double klik atau 2 kali klik. Nah, fungsinya untuk apa? Double klik ini biasanya digunakan untuk memilih ikon dalam di desktop tadi ya, di awal ya. Biasanya itu berisi program. Misalkan kalian akan membuka program untuk menggambar, Paint misalkan. Kliknya 2 kali. Klik klik. Yang ini klik klik. Itu ya, 2 kali nanti akan menyala. Kalau misalnya 1 kali apa bisa? Nah, kalau di desktop, klik 1 kali itu tidak bisa membuka program itu. Kalau di desktop, kliknya harus 2 kali ya. Kalau 1 kali itu hanya istilah memilih saja, tidak bisa membuka. Begitu ya. Bedanya di situ. Kalau di start menu ataupun di menu start ya, itu kalian kliknya 1 kali, tidak usah 2 kali. Ya, intinya kalau klik 2 kali itu hanya ada pada desktop. Desktop itu apa sih? Desktop itu adalah tampilan awal ketika kalian menyalakan komputer yang tadi Pak Tis tunjukkan seperti gambarnya Microsoft logo Windows itu tadi ya, itu adalah desktop. Nah, biasanya desktop itu bermacam-macam gambarnya, tidak hanya seperti yang Pak Tis tunjukkan tadi. Bisa jadi seperti backgroundnya ini juga bisa juga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian kurang jelas bisa bertanya langsung ke Pak Tris atau juga bisa kalian minta bantuan orang tua kalian. Tentunya bisa ya. Nah, baik. Untuk sementara segitu dulu. Materi kita cukup sampai di sini dulu. Bersambung ya. Bersambung akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian cukup mempelajari buku TIK bab 4. Silahkan dibuka, dibaca, dan dipahami ya, dengan harapan kalian nanti bisa mempraktekannya secara langsung ketika sudah masuk sekolah, begitu ya. Nah, sekarang terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa di like, subscribe ya. Terima kasih yang sudah, bagi yang belum silahkan. Semoga dengan kalian mensubscribe video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kalian dan juga bagi orang lain tentunya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Pak Tris mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari Pak Tris. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.